Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat, Pertamina rugi, Petronas untung. Nah, Wah, kok bisa? itu dia, kok bisa? Ini langsung disoroti oleh pakar ekonomi yang juga politikus, ya, Rizal Ramli. Ya. Jadi dia bilang Ahok memang bacot gede gitu. Ngeri nih kalau Rizal Ramli itu kata-katanya langsung, tegas, Ya. menohok, asertif, cenderung agresif. Ya, memang ini saya kira patut dilakukan oleh seorang Rizal Ramli yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan negeri ini. Banyak sekali yang sudah beliau kontribusikan, bahkan sejak zamannya Orde Baru, kan beliau juga sebetulnya salah satu tokoh reformasi. Tapi memang agak kesilap tuh sama Pak Amin Rais ya. Walaupun dalam beberapa catatan sejarah, justru salah satu yang mendorong Pak Amin Rais untuk maju menjadi tokoh reformasi itu adalah Pak Rizal Ramli gitu. Yeah. Dia bermain di berbagai wilayah sehingga jatuhlah Presiden Soeharto tempo hari. Dan terus berlanjut sampai eranya Habibie, Gus Dur, SBY, dan Jokowi sampai hari ini. Beliau masih tetap nampak sehat, masih tetap nampak menunjukkan semangatnya untuk memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Dan kata-kata yang seperti itu tentu bukan kali pertama kita dengar dari seorang Rizal Ramli ya, yang tegas menohok, bacot gede. Nah, itu kan luar biasa. Tidak sembarang orang berani mengatakan itu, tapi itu memang betul tadi harus dilakukan agar rakyat semakin terbuka matanya, semakin paham, semakin tahu, dan terutama orang-orang yang selama ini mendukung Ahok gitu, yang mendewa-dewakan Ahok. Ini fakta dan bukti terus berturut-turut membuktikan bahwa Ahok itu memang nggak bisa bekerja, bisanya cuma marah-marah aja. Ini kan perbandingan luar biasa, Kang. Jadi Pertamina ini ruginya bukan main-main. Angka kerugiannya itu senilai 191 triliun rupiah. Kan luar biasa. Ini berbanding terbalik dengan Petronas yang justru mengalami keuntungan. Ini sangat besar kalau menurut saya, senilai 853 triliun kalau dirupiahkan itu. Ya, kalau kita coba ambil perspektifnya Pertamina lah ya, kurang lebih kan dia pasti akan memberikan penjelasan, ya nggak bisa dibandingkan. Malaysia itu kan negaranya relatif lebih kecil, Indonesia itu jauh lebih besar, berbeda-beda pulau, itu biaya distribusi, biaya dan segala macamnya itu pasti berkali-kali lipat dibandingkan Malaysia gitu. Jawaban-jawaban seperti itu saya kira sudah sering kita dengar lah ya, tapi kan fakta menunjukkan bahwa ujungnya sih kemampuan manajerial BUMN itu sendiri gitu. Apakah dia mampu mengelola sumber daya atau tidak gitu? Apakah dia mampu mengelola sumber daya alam berupa minyak dan sebagainya itu dengan pengadaan sumber daya manusia yang mampu mengelolanya dengan efektif dan efisien? Kan mudahnya bisa kita lihat bahwa anggaplah tadi ya, dengan beragam alasan yang dikemukakan Pertamina kalau ditanya, itu sebetulnya akan gugur kalau memang si Pertamina sendiri mampu menunjukkan kinerja para pegawainya secara objektif. Tapi kan kita tahu, bahkan ketika sulit-sulitnya rakyat kita karena BBM dinaikkan, konon katanya itu untuk menekan kerugian, tapi gaji karyawannya dinaikkan. Kan nggak masuk akal gitu. Itu hanya satu saja loh yang muncul ke publik. Yang di dalamnya tuh luar biasa. Saya kira praktek-praktek kesalahan manajerial sangat banyak dan sangat terbuka, sangat mungkin ada praktek-praktek KKN di dalamnya. Nah, ini yang harusnya menjadi concern dari seorang Ahok ketika terpilih sebagai komisaris Pertamina. Tapi kan nampaknya nggak ada perbedaan. Ketika dia menjadi gubernur, kerjanya yang marah-marah aja.
Ini kan seharusnya ketika sebuah kritikan, masukan ditujukan kepada Pertamina, bukan justru malah mengcounter ya kan. Tetapi kan idealnya yang diharapkan oleh publik adalah merangkul. Misalkan contoh Rizal Ramli ya kan mengkritisi Pertamina ya Ahok dan direktur utamanya kan harusnya ya oke, Pak Rizal Ramli bagaimana nih seharusnya. Ya, dalam beberapa hal apa yang ditunjukkan oleh Joko Widodo itu sudah bisa dikatakan brilian, tapi di beberapa hal lain justru itu tidak sama sekali dilakukan. Contohnya apa ya tadi? Bagaimana luar biasanya Jokowi bisa merangkul Prabowo dan Sandiaga Uno yang sampai bisa-bisanya dua orang itu mengabaikan puluhan juta pemilihnya, membuat sakit hati rakyat pemilihnya, emak-emak, kaum tani, kaum buruh, dan seterusnya gitu. Demi barangkali iming-iming jabatan dari seorang Joko Widodo gitu. Atau mungkin juga dengan pertimbangan untuk menaikkan elektabilitas Gerindra gitu. Terlepas dari itu, Jokowi berhasil merangkul gitu. Tapi di wilayah yang lain, bagaimana banyak para pakar, banyak tokoh-tokoh hebat di negeri ini yang memberikan masukan-masukan ya, bukan hanya Rizal Ramli kan. Ada Ihsanuddin Nursi juga sama pakar ekonomi. Itu juga dianggap angin lalu saja gitu, dianggap oposisi yang menyerang dan kemudian kita harus bertahan. Ya. Kan harusnya contohlah Jokowi merangkul Prabowo gitu. Harusnya kan dirangkul saja, betul apa yang disampaikan Kang Ijul tadi. Kan kalau dirangkul Pertamina bisa dengan lebih mudah sok atuh. Usulannya gimana, masukannya gimana, solusinya gimana, kan terutama begitu. Bagaimana kita berfokus pada solusi bukan pada masalah. Nah, ini kan kalau tidak dirangkul akhirnya yang diperbincangkan terus-menerus adalah masalah, solusinya tidak ketemu. Dan sepertinya kinerja perusahaan BUMN yang mengalami kerugian bukan cuma Pertamina kan. Nah, itu dia. Di media-media besar ini sudah dimunculkan beritanya kan. Paling tidak ada 6 perusahaan BUMN yang mempunyai hutang itu segunung. Ini ada yang beritanya ada yang bahkan sampai mencapai 500 triliun rupiah. Kan luar biasa itu. Apa itu? PLN ya? Yang 500 triliun itu? Ya. Coba sahabat semua kan kalau kita sebagai rakyat berpikir gimana logikanya bisa rugi gitu. Seluruh pengguna listrik itu selalu bayar tepat waktu. Karena kalau nggak tepat waktu didenda atau malah dicopot listriknya gitu. Kemudian di sisi lain ada upaya-upaya untuk melakukan pelayanan listrik yang lebih ramah lingkungan, sekaligus lebih efisien. Misalkan dengan listrik dari sumber-sumber baru. Banyak lah ya energi terbarukan yang bisa menjadi solusi baru. Tapi apa yang respon PLN? Dihambat. Sudah dibuka peluangnya, ada beritanya, kita lihat. Ini ketika ada orang mau menggunakan itu, ternyata dihambat oleh PLN-nya sendiri dengan berbagai aturan tambahan yang barangkali jadi tidak masuk akal karena sebelumnya tidak ada gitu. Kembalilah ujung-ujungnya adalah pada manajerial BUMN-nya di atasnya, karena yang terjadi bukan hanya satu gitu kan, bukan hanya PLN, tapi tadi Pertamina juga, Waskita Karya, terus apalagi Garuda Indonesia. Ada nggak orang bayar tiket Garuda Indonesia nunggak? Nggak ada. Krakatau Steel itu dia sebetulnya kan bisa luar biasa melakukan monopoli untuk proyek-proyek infrastruktur di seluruh Indonesia. Tapi apa yang terjadi? Ternyata infrastrukturnya barangnya harus dari Cina. Orangnya juga dari Cina. Hasilnya mangkrak juga itu kereta api Bandung-Jakarta. Jadi mestinya betul-betul ini menjadi perhatian serius dari seorang Erick Thohir sebagai pimpinan tertinggi Menteri BUMN. Cuman ya kok malah jadinya miris. Kok kita lihat tiba-tiba di satu kesempatan Erick Thohir pakai kopiah, pakai sorban keliling masjid, bagi-bagi sembako atas nama Erick Thohir gitu. Gimana tuh? Gimana ada waktu buat membenahi BUMN ini? Kalau yang dia fokuskan adalah pencapresan. Ini kan tidak main-main ya, Kang. BUMN-nya bukan BUMN yang ece-ece, yang kecil, ya kan? BUMN yang besar-besar. Tadi ya Pertamina, Garuda, Waskita, kemudian PLN, kemudian di perkebunannya PTPN 3. PTPN termasuknya. Kita dengan luas perkebunan yang luar biasa, kenapa juga ini bisa menjadi rugi gitu loh. Utang segunung sebesar gunung. Indonesia yang katanya kaya akan sumber daya alam, kaya akan sumber daya manusia, tapi faktanya tidak menunjukkan kekayaan itu. Berarti kan yang miss-nya ada di pengelolaan. Pengelolaan sumber daya manusianya, orangnya gitu.
apakah orang yang terpilih secara benar atau tidak? Apakah dia melalui tahapan untuk mengukur kapasitas dan kapabilitasnya atau tidak? Ini kan lucu ketika kita melihat, jangankan di wilayah profesionalnya gitu, di wilayah komisarisnya saja, yang harusnya dia yang paling menguasai, karena komisaris lah yang nanti akan memberikan arahan-arahan strategis, kok malah dipilih dari imbal balik jual beli politik kan gitu. Bagaimana kita lihat ada seorang kiai yang fokusnya di masjid tiba-tiba jadi komisaris PT apa gitu yang sama sekali tidak berhubungan gitu. Ya termasuk barangkali Pertamina dengan komisarisnya Ahok akhirnya hari ini menunjukkan kegagalannya gitu. Dia tidak menunjukkan kinerja yang masuknya Ahok ke Pertamina itu Pertamina membaik, tidak gitu. Itulah pentingnya people first ya. Jadi orang dulu dipilih gitu kan. Betul. Baru strategi kemudian gitu. Betul. Ada pilihan klasik itu kan, orang dulu apa sistem dulu kan. Sebetulnya kan bisa dijawab, sistem itu dibuat sama siapa? Ya sama orang gitu. Orang-orang yang terbaik lah yang bisa membuat sistem terbaik. Dengan sistem yang terbaik, maka nanti berganti orang terpilihnya terjaga kan gitu. Dan itu mestinya juga melibatkan seluruh stakeholder yang bisa mengukur bagaimana kemampuan manusia itu. Dan salah satu alat ukur yang canggih tapi masih banyak diabaikan ya pengukuran psikologis sebetulnya. Padahal dengan pengukuran psikologis, dengan assessment center itu mudah untuk melihat nih orang capable atau tidak, ini orang bisa menyelesaikan masalah atau tidak, bisa tergambar. Punya karakter baik atau tidak gitu. Iya, betul.